Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, laptop teknisian. Ini ada kiriman ya, satu paket ya sama yang kemarin. Kita coba buka lagi yang ini ya. Ini apa? TE5 ini Toshiba ya. Rusaknya mati total. Baterai, RAM ada. Oh, baterai RAM ya ada ya. Ini sudah dimodifikasi. Kita langsung coba saja ya. Kita cek short dulu ya, apa ada yang short atau tidak, atau ada komponen lain yang kelihatan sudah mulai rusak. Kita cek satu-satu. Ternyata tidak ada yang short, tapi tulisannya mati total nih. Mungkin tidak bisa di switch ya, maksudnya. Kita langsung colokan adaptor saja. Lampu indikator belum ada yang nyala ini. Kayaknya perkiraan saya blok 35 ini yang bermasalah, karena ini indikator belum ada yang nyala. Kita coba ukur IC BIOS-nya ya. Ya, IC BIOS tidak ada tegangan. Kemungkinan besar blok 35 ini yang masalah. Ini udah pernah diganti kapasitornya. Aduh, coba perhatikan di sini. Ini kayaknya kebalik. Kita coba benerin dulu ya. Untuk memasang kapasitor di sini ya, perhatikan ya kakinya ya, jangan sampai kebalik kayak tadi. Dan juga tipe kapasitornya, karena ini rentang tegangannya sekitar 5 volt ya. Ini 5 volt, ini 3 volt. Gunakan kapasitor yang rentang 6,3 volt.
kita coba lagi ya. Colokan adaptor lagi. Nah, ini ternyata sudah muncul. Indikatornya sudah menyala ya. Nah itu berarti kemungkinan 35 nya sudah muncul. Mari kita coba pastikan ya, sudah muncul atau belum. Ini 5 volt muncul, 3,3 muncul ya. Kita coba switch ya, nyalakan. Tombol switchnya di mana ini? Tombol switchnya tidak dibawakan, jadi kita harus cari soket switchnya. Nah ini tombol switchnya di sini ya. Kita ukur. Tombol switch ada ya, itu 3,3 volt. Kita coba nyalakan. Ini kipas sudah nyala. Ya ini ya, kipas sudah nyala, indikator power juga sudah nyala. Kemungkinan sudah normal. Kita cek fiturnya dulu ya, karena ini sudah dimodifikasi, takutnya dia belum muncul. Oh, ternyata sudah muncul ya. Kita coba pasang monitor. Pakai HDMI ini ternyata. Kita coba sambung ya. Ini barangkali bisa langsung tampil ke eksternal, karena biasanya ada beberapa tipe motherboard dia tidak bisa langsung tampil ke eksternal, melainkan harus pakai internal dulu ya, karena eksternalnya mungkin butuh driver VGA nya. Kalau ini kita coba ya. Kita coba nyalakan lagi ya, karena di eksternal belum kelihatan tampil. Kita coba nyalakan lagi. Di eksternal belum tampil. Ini kemungkinan butuh driver atau mungkin memang belum tampil ya. Kita coba pakai keyboard ya, reaksi atau tidak. Ternyata di keyboard sudah reaksi. Ini menandakan sudah display, bisa dipastikan ya. Nah, mungkin karena ini motherboard ini harus kita pasang internal, layar internal, jadi nggak bisa kita tes pakai layar eksternal ya, monitor. Tapi ini sudah bisa display. Kita coba pakai DLC ya, mungkin ya, barangkali bisa. Kita matikan dulu sebentar. Pakai DLC. Nah, barangkali bisa ya pakai ini ya. Kalau tetap nggak bisa berarti harus coba pakai monitor internal. Tapi fleksibelnya nggak dibawakan ini, jadi agak susah.
ternyata sama, tidak bisa tampil ke eksternal ya, karena mungkin harus memakai driver VGA, harus install Windows terus install driver VGA nya baru bisa tampil ke eksternal. Tapi ini sudah bisa saya pastikan kalau laptopnya sudah normal karena ini sudah merespon ya. Ini kalau ada layar internalnya mungkin bisa dicoba. Karena tidak dibawakan soket ininya, dan saya juga kebetulan tidak ada ini soket yang seperti ini. Jadi kesimpulannya laptopnya sudah bisa normal ya, dengan tanda bahwa keyboard sudah merespon. Dan ternyata kerusakan cuma di sini. Sebetulnya yang punya atau mungkin sebelumnya itu sudah benar harus ganti ini, mungkin karena drop, tapi karena pemasangannya kebalik jadi malah mati ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih semuanya.